Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di minggu pertama di tahun 2025 ini. Semua karena anugerah Tuhan di hidup kami, tidak ada satupun karena kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur, bahkan kami tahu di hari-hari yang selanjutnya penyertaan Tuhan juga sempurna atas hidup kami. Karena itu bekali kami dengan firman-Mu Bapa, agar hidup kami boleh selaras dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Kami percaya firman itu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan orang yang berjalan dengan Tuhan itu pasti akan mengalami penyertaan Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu berjalan dengan Tuhan. Ya, dan sebenarnya Kristen itu bukan hanya sekedar agama, tapi kekristenan itu adalah goalnya kita ini berjalan bersama Tuhan. Dan saudara, dikatakan bahwa waktu Tuhan menyertai kita, ingat sekali lagi saya selalu berkata, tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama dengan Tuhan. Memang Tuhan menjanjikan penyertaannya yang luar biasa, tapi tidak semua orang mengalami itu. Ayat firman Tuhan hari ini dari Yesaya 41 tadi ayat yang ke-10, nanti kita akan baca. Itu ayat yang sangat powerful, dan kalau itu sungguh-sungguh terjadi di hidup kita, maka saya percaya hidup saudara, orang akan melihat dan berkata, wow, Tuhannya itu hebat. Ya, sehingga hidup kita tidak stuck, tapi ada peningkatan dari tahun ke tahun. Akan ada perubahan. Orang yang berjalan bersama Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kalau saudara jadi Kristen puluhan tahun, enggak berubah-berubah. Nah, pertanyaan saya tuh, saudara jalan sama siapa? Sama mertua Bu, oh ya wes. Ya, saya jalan sama istri Bu, ya wes. Karena hubungan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, pasti kita akan terwow-wow. Saudara sudah terwow-wow belum dengan Tuhan? Ya, kalau belum, ya masih ada kesempatan bertobat. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan loh ini yang berjalan bersama kita. Ketika bangsa Israel berjalan bersama Tuhan, di depan ada laut. Bangsa Israel bingung mau bagaimana ini. Mujizat terjadi, laut jadi jalan. Berapa banyak jalan yang sudah Tuhan buat di hidup kita. Kita harus punya kesaksian itu loh Bapak Ibu. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Udah ya, stop jalan dengan kekuatanmu sendiri, kau capek. Orang tuh jalan dengan kekuatannya sendiri capek. Kenapa? Karena ada banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan kekuatan kita manusia. Kitab Yesaya pasal 40 sampai dengan 55 itu ditulis untuk bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan. Dan kenapa mereka ada dalam pembuangan? Karena dihukum Tuhan. Kenapa mereka dihukum Tuhan? Karena hidup dalam dosa. Jadi siklusnya bangsa Israel berdosa, dihukum, bertobat, dipulihkan, berdosa lagi, dihukum lagi, bertobat lagi, dipulihkan lagi, berdosa lagi. Itu siklusnya bangsa Israel. Jangan kau tiru, amin. Hidupmu akan berputar-putar di padang gurun.
Ya, 40 tahun tidak pernah terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kenapa? Cuma terputar-putar karena dosa dihukum bertobat, dosa dihukum bertobat, dipulihkan. Baru dipulihkan, dosa lagi dihukum lagi 2 kali lipat. Sehingga hidup kita nggak pernah berubah. Cukup loh saudara, cukup bermain-main dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel, Tuhan akhirnya mengangkat Yesaya sebagai seorang nabi untuk bicara kepada bangsa itu. Dalam setiap generasi selalu Tuhan tuh angkat nabi untuk bicara, untuk ingetin pertobatan. Dan semua nabi yang diangkat Tuhan cuma satu seruannya apa? Bertobat, itu tok. Kalau kita belajar di Alkitab, kenapa Tuhan angkat nabi cuma satu untuk menyerukan bertobat? Karena waktu kita bertobat, baru kita bisa mengalami janji Tuhan. Ya, saya bersyukur di hari-hari ini Tuhan angkat saya nih. Saya nggak bilang saya nabi loh ya, ngaku-ngaku nanti. Tapi Tuhan pakai saya lewat YouTube, lewat media sosial hari-hari ini cuma menyerukan satu hal saja, yaitu tentang pertobatan. Itu bertobat. Kalau hidupmu mau dipulihkan, bertobat. Jangan selingkuh, jangan kepahitan, jangan bersinah, jangan melakukan dosa-dosa. Karena sampai kapanpun juga dosa itu menyebabkan kutuk dalam hidup kita. Amin. Itu aja sebenarnya. Lalu saudara, ayat ini Tuhan bicara kepada Yesaya, kasih tahu pada bangsa itu. Tapi sebelum kita baca ayat ini, kita baca dulu Yesaya 40. Tuhan bicara lewat Yesaya, kasih tahu kepada orang Israel yang dalam pembuangan. Tuhan izinkan mereka diangkut semua ke Babel, menjadi budak di sana, bekerja di sana. Dan ini keadaan tidak enak sekali loh saudara. Tiba-tiba saudara diangkat dari Sentul, dibawa ya kemana? Dibawa kemana gitu ya? Yang dari sini dibawa kemana gitu untuk kerja paksa. Dibawa ke Poso lah, di tanah kelahiran saya. Ya, lalu di sana suruh kerja paksa saudara. 70 tahun loh kerja paksa di sana, kerja sebagai hamba di sana. Itu negeri yang saudara nggak tahu di mana, saudara nggak nyaman. Ya, saya yakin kok kalau kita sudah nyaman tinggal di Sentul, tiba-tiba suruh pindah, saudara mau nggak? Ya, ibu-ibu sudah nyaman di rumah, suruh jangankan pindah. Ya, ibu-ibu itu kalau suruh pergi nginep di rumah anak. Ya, benar nggak? Mau sekaya apapun rumah anaknya, ya banyak ibu-ibu yang tidak betah. Kenapa? Ya karena di rumah dia sudah punya kegiatan tiap hari, dia bangun, dia urus ini, urus itu. Kalau di rumah orang kan tidak betah. Bayangkan bangsa Israel, karena mereka berbuat dosa, mereka dihukum Tuhan, dibawa dalam pembuangan di Babel, hidupnya terkutuk. Lalu karena mereka bertobat di sana, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan suruh bilang lewat Nabi Yesaya, baca pasal 40 ayat yang pertama. Baca sama-sama, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa apa? Perhambaannya sudah berakhir dan apa? Bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman di tangan Tuhan berapa kali? 2 kali lipat karena segala dosanya. Tuhan itu murka karena dosa. Tapi tidak selama-lamanya dia murka. Waktu kita bertobat, ada belas kasihan Tuhan. Waktu bangsa Israel bertobat di pembuangan, Tuhan menyatakan belas kasihannya. Dia bilang lewat Nabi Yesaya, pergi sampaikan kepada umatku itu,
Ya, hiburkanlah mereka, kasih tahu pada mereka, tenangkan hati mereka. Ini mereka dalam keadaan tanpa pengharapan, hidupnya susah, tidak ada perubahan nasib. Mereka bekerja sebagai hamba di sana. Lalu saudara, Tuhan bilang Yesaya, hiburkan mereka, tenangkan hati mereka, bilang sama mereka, serukan kepada mereka bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kesalahannya sudah diampuni. Karena apa? Karena mereka sudah menerima hukuman dari tangan Tuhan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Saya harus menjelaskan ini kepada saudara karena banyak orang Kristen sekarang sudah beranggapan kasih karunia hidup ini. Biar dia berdosa, biar dia selingkuh, biar dia bersinah, biar dia melakukan apapun, pokoknya kasih karunia. Lu siapa? Hello? Tuhan tidak berubah. Sifatnya tetap sama. Dia benci dosa. Nggak bisa menyatu, dosa dengan Tuhan tuh nggak bisa nyatu. Kayak minyak sama air, nggak bisa nyatu. Jadi kalau saudara terus berdosa, ya nggak bisa harapkan Tuhan berjalan dengan kita. Nggak mungkin itu terjadi. Dia suruh Yesaya kasih tahu, aku sudah ampuni kesalahannya. Karena sudah dibayar dengan hukuman 2 kali lipat. Saya nggak mau Tuhan bayar harga 2 kali lipat. Aku nggak mau. Hidup terkutuk, hidup berat, begitu saja. Karena tidak menghormati Tuhan. Nggak mau ya. Mending jadi anak yang denger-dengeran sama Tuhan. Kita denger-dengeran sama orang tua kita seneng kok. Amin. Ya, apalagi Tuhan. Kalau kita mau jadi anak yang denger-dengeran, dia seneng. Lalu dikatakan kepada Yesaya, kasih tahu sama anak-anakku. Masa perhambaannya akan berakhir. Mereka akan segera dilepaskan. Karena dikatakan, aku akan membangkitkan seseorang yang akan datang untuk membebaskan mereka. Ini juga gambaran tentang Yesus Kristus. Kita tadinya hidup diperhamba oleh dosa. Tapi dibangkitkan dari keturunan Daud. Ya, Yesus Kristus datang untuk membebaskan kita. Jadi perjanjian lama itu semua merupakan gambaran dari perjanjian baru. Nggak bisa dipisah. Nggak ada pengkhotbah bilang begini, itu Bu Debbie Basir jangan didengar. Itu pendeta perjanjian lama. Pret kau. Kenapa bisa ada pendeta memisah-misahkan perjanjian lama dan perjanjian baru? Justru dari perjanjian lama lah saya belajar tentang sifat Tuhan. Saya belajar tentang Allah yang kudus itu. Saya belajar tentang hukum-hukum Tuhan itu dari perjanjian lama. Tapi memang tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan kalau hanya melakukan hukum Taurat. Karena yang mampu, tidak ada yang mampu. Kita ini tiap hari berdosa. Makanya Yesus datang. Bukan supaya itu saudara hidup bebas bermain-main dengan dosa, bukan. Oh, darahnya tercurah. Aku bikin dosa hari ini, nanti minta ampun dikuduskan lagi dengan darahnya. Emang kau siapa? Hello? Kok sembarangan sekali ya menghargai darah Kristus itu? Yesus datang mencurahkan darahnya untuk hapus dosa yang tidak bisa dihapus dengan apapun juga. Kecuali darah Kristus itu. Karena Tuhan tahu kita ini akan terus berbuat dosa. Saya masih berdosa gak sekarang? Masih. Tapi saya tidak terikat dalam dosa. Saya masih bisa marah. Ketika saya jengkel sama orang. Saya lagi khotbah di sini, saudara gak konsen. Saya jengkel loh. Tuh orang sana malah bisik-bisikan. Nah, ini saya berdosa nih. Walaupun saya lagi di mimbar. Karena hati saya sudah tidak enak lihat saudara itu tidak menghormati firman. Tapi untuk itu darah Yesus itu ada. Untuk dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Bukan berarti saudara berdosa lalu Tuhan ampuni aku. Darahmu tersedia bagiku. Ya, engkau menyalibkan Kristus lagi di dalam
hatimu. Dan tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu kalau kau dengan sengaja bermain-main dengan dosa. Sebelum saya membahas ayat ini saudara perlu tahu latar belakang. Gunanya kita belajar Alkitab itu kita tahu latar belakang ayat ini ditulis ini dari mana. Karena saya tahu ayat Yesaya 41 ayat 10 ini distabilo orange oleh semua orang Kristen. Boleh ditayangkan. Yesaya 40 ayat 10 ini 41 ayat 10, Yesaya 41 ayat 10 ini ayat bacaan kita hari ini. Ini ayat yang sudah distabilo semua oleh orang Kristen dimanapun berada. Karena ini ayat emas. Tapi sorry, ayat ini tidak terjadi untuk semua orang Kristen. Karena sebagaimana engkau berespon terhadap firman Tuhan, sejauh itulah firman itu terjadi di hidup kita. Saya percaya banget bahwa tidak ada satupun perkataan Allah yang kembali dengan sia-sia. Itu akan terjadi, tapi harus ada alasan untuk firman itu bekerja dan tergenapi dalam hidup kita. Karena ada orang-orang yang memang tidak layak diberkati. Tapi ada orang yang layak diberkati. Saya kasih contoh. Saya dengan suami pulang ke Solo. Lalu saya lihat di gereja itu ada pemain musiknya, itu dulu teman kami dulu. Waktu sama-sama masih merintis pelayanan. Saya bilang sama suami saya, kita lama loh gak ketemu dia, dia masih setia melayani. Nanti kasih dia berkat, ya. Udah saudara, kita amplopi uang, ya. Bukan sedikit karena kami merasa ini teman dulu, kasihlah, kita kasih di amplop. Lalu saya bilang sama suami, nanti kasihnya setelah ibadah aja biar kita sekalian ngobrol. Waktu kami masuk ke ruang ibadah, dia makan di kantin. Ketawa-ketawa sama teman-teman yang lain. Saya bilang, oh dia datang kok. Nanti aja. Nah, jadi kita, nanti ketemu ya. Oh iya. Selesai ibadah, saya cari dia karena mau ngasih amplop nih. Mau ngasih berkat. Kok dia enggak ada ya? Lalu kami tanya sama pemimpinnya di situ, tim PPW. Itu yang pemain musik, saya lihat. Dia tadi di bawah, mana ya? Oh dia gak ikut ibadah Bu, kenapa? Karena hari ini dia gak tugas. Dia kalau gak tugas, dia gak pernah ikut ibadah. Cuma kalau tugas. Dalam hati saya, orang kok tidak menghormati Tuhan ya. Makanya Tuhan juga gak rela berkat itu tak kasihkan buat dia. Jadi saya bilang gak usah dikasih. Memang orangnya gak layak diberkati. Karena enggak pelayanan, datang ke gereja cuma makan di kantin. Tapi pulang enggak ikut ibadah. Karena katanya dia enggak tugas hari itu. Model-model begini biar kau pelayanan siang malam, biar kau percuma. Tidak akan diberkati hidupmu karena kau tidak berjalan bersama Tuhan. Dia cuma ibadah karena mungkin dapat amplop kalau pelayanan tuh. Tapi kalau enggak dia enggak ikut katanya. Satu lagi contoh, saya itu pesan sama orang rumah saya, setiap kali Gojek atau Grab datang kasih sembako. Karena di rumah saya itu banyak paket sembako, dari dulu kami melakukan itu sejak pandemi. Satu kali kita pesan Grab mau nganter apa sesuatu gitu. Sopir abangnya Grab itu datang, orang saya keluar bawa 2 kresek dong, satu yang paket diantar, satu paket sembako untuk dia. Begitu keluar bawa kresek 2, marah-marah tukang ojeknya. Kok 2 plastik mas? Saya nggak mau ya. Itu berat banget loh. Bahaya nanti kalau saya bawa saya bisa celaka. Saudara lihat. Orang kalau hanya fokus kerja untuk uang. Modelnya begini nih. Nggak ada sedikit pun nilai ibadah dalam kerjanya. Itu yang Alkitab bilang. Carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan padamu. Saya tahu maksudnya dia mungkin kalau 2 ya lu tambah dong duit buat saya toh. Ya, masa juga kan bisa ngomong baik-baik. Oh mas 2 toh, ini kan saya pesannya cuma 1 paket loh, tambahin ya. Jangan seujon. Ini kan model-model orang seujon begini tidak diberkati.
Enggak loh, saya enggak mau loh ya, itu berat, bahaya kalau saya bawa bisa celaka. Jadi orang rumah saya bilang, oh iya Pak, ini sebenarnya memang cuma satu, ini yang harus masnya bawa. Ini paket sembako buat abangnya, tapi nanti abangnya celaka kan, jadi enggak jadi. Enggak jadi ya maaf, oh itu untuk saya, bisa mas, enggak usah. Ketemu orang rumah saya juga agak-agak. Ya, jadi lihat saudara, lihat tidak semua orang itu layak untuk menerima janji dan berkat dari Tuhan. Kalau kau tidak pakai standar firman Tuhan, firman itu bukan tidak terjadi karena firman tidak berkuasa, karena kitanya ini tidak layak diberkati. Ternyata memang saya baru sadar, oh ada loh orang-orang yang layak diberkati, ada yang tidak. Tapi kalau kita berkenan sama Tuhan, mau orang halangi berkat kita bagaimanapun juga, Tuhan tahu menakar. Takarannya itu bagi orang-orang yang layak. Orang tutup pintumu di A, Tuhan bisa buka di B lebih besar, katakan. Amin saudara. Nah ayat ini berkata, kita baca bersama, Tuhan suruh Yesaya bicara sama orang-orang Israel yang ada di pembuangan dalam keadaan lemah, tidak punya pengharapan, sedih, tertekan, bingung, bimbang. Firman ini datang, baca bersama, janganlah takut, ya dikatakan di sana. Janganlah takut, kita baca mulai ayat 8 dulu deh, ayat 8, 9 dan 10 ya. Di sana dikatakan kalau saudara lihat judul perikopnya di sana adalah Israel sebagai hamba Tuhan. Ini Yesaya 41 ayat 8 sampai 10, Israel hamba Tuhan. Hanya terjadi bagi hamba Tuhan ayat ini. Kita Israel rohani, tapi tidak semua kita hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu? Bukan pendeta. Hamba Tuhan adalah orang yang taat sama Tuhan. Jadi saudara juga termasuk hamba Tuhan kalau taat sama Tuhan. Nah coba bilang kanan kirimu, kamu tuh hamba Tuhan lo bilang. Ya. Kalau dia nggak taat bilang aja insya Allah gitu ya. Kan mudah-mudahan gitu ya. Jangan terlalu pede juga karena Tuhan tahu kita kok. Banyak orang Kristen itu terlalu pede. Aku percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, malaikat disuruh gini. Pret. Ya, Tuhan tahu kok siapa milik kepunyaannya, dia tahu kok. Dia tahu dan sangat tahu. Dan dia menyertai orang-orang milik kepunyaannya itu. Ayat 8 berkata begini. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kita ini semua secara rohani keturunan Abraham. Orang yang dipilih Tuhan. Bilang lagi kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Bilang ya. Kalau dia nggak respon bilang, dipilih Tuhan loh kau itu. Ya, bilang lagi, jangan sia-siakan loh pilihan Tuhan atas kau. Bilang begitu. Ya, supaya saling mengingatkan kita ini. Dikatakan begini, engkau yang telah kuambil, ayat 9, dari ujung-ujung bumi yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ini ayat juga yang saya dapatkan saudara. Bayangkan tadinya keselamatan itu hanya untuk Israel. Tapi karena mereka tidak taat, Tuhan beri keselamatan itu bagi semua umat manusia. Termasuk kita ini yang dari ujung-ujung bumi. Bayangkan dari timur tengah sana Israel. Sampai ke Sentul, ini ujung bumi kan. Jauh enggak? Dari ujung-ujungnya loh kita dipanggil. Jauh loh saudara, kita ini dipanggil Tuhan. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya, kita ini sudah dipilih Tuhan, Tuhan tidak tolak. Ayat 10 baru berkata di sana apa? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Wow enggak? Wow, ini berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, jangan takut. Karena orang yang takut pasti tidak percaya Tuhan.
Waktu kau takut berarti engkau sedang tidak percaya Tuhan. Orang yang takut berarti sedang tidak beriman. Jadi jangan takut. Apapun keadaan kita, belajar untuk mempercayai Tuhan lebih dari ketakutan kita. Percaya saja. Saudara, mengalahkan roh ketakutan itu tidak gampang. Tapi kalau kita beriman, percaya, Tuhan bilang janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dalam segala keadaan Tuhan menyertai kita, amin. Dan janganlah bimbang. Takut itu sudah pasti lebih besar dari bimbang. Kalau bimbang itu masih ada percaya tapi agak ragu gitu. Ini benar enggak Tuhan? Jangan bimbang sebab aku ini Allah. Ini perkataan jaminan yang benar-benar sangat powerful. Tuhan bilang jangan bimbang, aku nih Allahmu loh. Aku nih Tuhanmu loh. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayo saudara, kalau saudara pengen berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu terlebih rindu berjalan dengan kita loh. Nggak ada amin loh. Iya, amin. Kalau kita pengen diberkati, Tuhan terlebih rindu pengen berkati kita. Tapi dia tidak bisa mengingkari janjinya bahwa dosa itu menjadi penghambat semua janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pengen diberkati, Tuhan tuh terlebih rindu. Orang tua mana yang gak kepengen beliin anaknya rumah? Iya gak bapak-bapak? Kalau memang kita diberkati, kita kan juga pengen anak-anak kita menikmati berkat yang kita nikmati. Tapi kalau anak itu kurang ajar, ngabis-ngabisin uang, ya anak itu bikin jengkel orang tua, ya orang tua juga jengkel kadang. Tuhan bilang dia itu seperti bapa. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Waktu saudara pengen disertai Tuhan, Tuhan terlebih rindu menyertai saudara. Pertolongannya terlalu ajaib, janjinya begitu luar biasa. Tapi dia akan memberikan bagi orang-orang yang layak untuk menerimanya. Ayo kita jadi orang-orang yang layak untuk terima janji Tuhan. Karena waktu engkau berkenan, biar orang tutup pintu sehebat apa, Tuhan cari engkau. Berkatnya itu akan mengejar engkau. Bukan ini tujuan kita, bukan. Tapi ini janjinya loh. Kan sayang kalau Tuhan udah janji terus nggak ditepati. Kita nggak, bukan Tuhan nggak tepati, kita yang tidak dapeti. Iya, kalau saya berjanji saya bisa nggak nepati sudah. Tapi kalau Tuhan, dia pasti menepati janjinya. Ya, jangan berharap pada manusia karena manusia itu seringkali PHP. Pemberi harapan pret. Tapi Tuhan itu ya dan amin. Silakan imam musik maju ke depan. Saya sudah dilihati dan dipelototin sama petugas-petugas di belakang. Ya, jadi saya terintimidasi dari sini. Cuma Bapak Ibu yuk ya, jangan takut berjalan bersama Tuhan. Kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Kita nyanyi lagu Ku Tidak Takut sebab Engkau besertaku Tuhan. Imani pujian ini diambil dari ayat ini saudara. Responi firman Tuhan dengan sikap hidup yang benar, maka itu akan terjadi. Amin. Waktu itu terjadi engkau akan berkata, wow ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku Tuhan. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Amin. Yes Lord. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku bahkan menolongku. Meneguhkanku bahkan menolongku.
Engkau batu karangku Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Itu janji-Mu. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Katakan dengan iman saudara, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku Tuhan. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan demi kemenangan. Yes. Amin. Katakan dengan iman, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang, Tuhan, kami mau menjadi orang yang layak untuk menerima janji dan berkat penyertaan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami berjalan dengan kekuatan kami. Kami berjalan dengan dosa-dosa kami. Itu yang menyebabkan janji-Mu tidak terjadi di hidup kami Tuhan. Tapi hari ini kami mengerti Engkau menyertai kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menolong kami, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Karena itu Tuhan, kami mau teguhkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan, melihat setiap janji Tuhan terjadi di hidup kami. Datang pada Tuhan saudara, percaya bahwa Yesus pegang kita dengan tangan kanannya yang membawa pada kemenangan. Angkat tanganmu sekali lagi saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan hidupmu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai sehingga satu saat ketika Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.